Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Learning with Fanny. Ini adalah video terakhir dari serangkaian video mengenai Financial Accounting SAP. Oke, sebelum mulai, mari kita login dulu ke dalam akun SAP kita masing-masing. Untuk kliennya, kalian bisa masukkan 907. Lalu usernya, kalian bisa masukkan user kalian masing-masing ya. 31, AC, 10. Lalu untuk kelas hari Senin, kalian bisa masukkan kode E. Untuk kelas hari Selasa, kalian bisa masukkan kode F. Dan untuk kelas hari Rabu, kalian bisa masukkan kode B. Saya akan login menggunakan kode F ya. Oke, lalu strip nomor urut kalian masing-masing. Saya adalah 00, kalian 01 sampai sekian. Pastikan kalian memasukkan user kalian masing-masing ya, bukan user orang lain. Oke, kalau sudah, passwordnya kalian bisa isi password terbaru kalian yang sudah kalian ganti di pertemuan sebelumnya. Bukan 1 sampai 6, tapi password terbaru ya. Saya akan masukkan password saya. Kalau sudah, kita bisa enter. Oke, kita sudah masuk ke dalam General Screen Layout SAP Easy Access. Di video kali ini, kita akan mengerjakan exercise 22 dan juga exercise 23 dari modul Financial Accounting SAP Unit 7. Kita langsung mulai aja. Kita akan mulai dari exercise 22, Closing Procedures in the General Ledger. Jadi di exercise 22 ini kita akan melakukan beberapa prosedur closing di dalam General Ledger. Ada 4 task yang akan kita kerjakan. Kita akan mulai dari task yang pertama, Post a Journal Entry for Insurance Expense. Jadi di task 1 ini ceritanya ada company code 1000 yang membeli asuransi sebesar 6.000 euro untuk jangka waktu 12 bulan, dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, sekarang kita mau melakukan posting untuk mencatat transaksi pembelian asuransi tersebut. Kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts payable, lalu dokumen entry, lalu kita pilih yang invoice atau kodenya adalah FB60. Kita bisa double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman enter vendor invoice company code 1000. Kita bisa isi data-datanya terlebih dahulu. Untuk vendornya kita bisa masukkan 1921. Lalu invoice date-nya kalian bisa masukkan tanggal 1 Januari 2021. Jadi ceritanya kita beli asuransi ini di awal tahun, yaitu di tanggal 1 Januari. Jadi kita melakukan postingnya juga di tanggal 1 Januari 2021. Untuk posting date-nya juga diganti menjadi 1 Januari 2021 ya. Kalau udah, amount-nya bisa kalian isi 6.000. Lalu currency-nya adalah euro. Lalu di bagian teksnya, kalian bisa masukkan 0i. 0i itu adalah input teks 0%. Nah, nanti pas kalian pilih teksnya, biasanya akan muncul warning. Kenapa bisa muncul warning? Karena di sini kita isi invoice date dan juga posting date-nya adalah tanggal 1 Januari 2021. Sementara sekarang kita sudah di bulan Juni. Maka dari itu warning ini hanya untuk mengingatkan aja bahwa kita tuh isinya di bulan Januari nih postingnya, sementara sekarang bulan Juni. Takutnya kita salah gitu. Nah, ini nggak apa-apa ya, kita bisa enter aja supaya warningnya hilang, karena ini hanya bentuknya warning bukan error. Jadi kita bisa enter. Kalau masih ada warning, kita bisa enter lagi 1 kali. Oke, sekarang warningnya sudah hilang ya. Selanjutnya kita bisa isi bagian reference-nya. Kita bisa masukkan 100, lalu kode kelas yaitu F, diikuti dengan nomor urut kita masing-masing. Saya berarti 00, kalian 100 F01 sampai 100 F55. Kalau udah, kita bisa pindah ke bagian teks. Di sini kita bisa masukkan insurance premium, lalu B, lalu kode kelas dan juga nomor urut kita masing-masing. Jadi saya adalah insurance premium BF00, kalian insurance premium BF01 sampai BF55. Kalau udah, kita bisa pindah ke bagian bawah, ke bagian line item information. Di sini kalian bisa cek apakah screen varian untuk cost centernya sudah aktif atau belum. Kalau udah ada tulisan screen varian with cost center, berarti sudah aktif. Tapi kalau belum ada tulisannya, masih no varian, maka bisa kalian masukkan untuk varian cost centernya. Caranya adalah kalian bisa klik 3 on, lalu screen varian for item,
Lalu kalian pilih yang Z with cost center, ini double klik aja sampai nanti muncul tulisan screen varian with cost center. Kalau udah muncul nggak usah diapa-apain ya, oke? Nah, kita akan isi untuk GL account-nya. Di bagian GL account-nya silahkan masukkan 466000. Lalu di bagian debit atau kreditnya kita masukkan debit. Amount in document currency-nya kita masukkan 6000. Lalu text code-nya make sure sudah terisi 0i. Lalu di bagian cost center-nya kalian silahkan masukkan cost center kalian masing-masing. Saya adalah CC strip F00, kalian berarti CC strip F01 sampai F55. Nah, di sini kalau kalian lihat balance-nya masih lampu merah ya. Nah, sekarang kita coba enter dulu, kita lihat apakah balance-nya sudah berubah menjadi lampu hijau. Kita bisa enter satu kali. Kalau ada warning nggak apa-apa, di enter aja satu kali. Oke, lampunya sudah berubah menjadi warna hijau yang artinya adalah transaksi ini sudah balance. Kalau kalian mau lihat jurnalnya memang seperti apa sih, maka kita bisa klik simulate. Oke, ini adalah jurnal yang terbentuk dari postingan kita tadi. Di sebelah debitnya ada insurance sebesar 6.000. Insurance di sini maksudnya adalah insurance expense. Dan di sebelah kreditnya ada global insurance sebesar 6.000. Global Insurance ini adalah nama vendor kita. Jadi ini sebenarnya adalah accounts payable. Jadi jurnal yang terbentuk adalah insurance expense pada accounts payable sebesar 6.000. Oke, kalau jurnalnya sudah sesuai, maka kita bisa posting. Kita klik post. Oke, maka akan muncul nomor dokumen. Ini bisa kalian catat ya nomor dokumennya. Oke, kalau udah kita catat, kita bisa /n. Oke, task 1 selesai. Kita lanjut ke task 2, accrual engine. Di task 2 ini kita mau setting accrual engine untuk insurance yang tadi kita beli di task 1. Jadi tadi kan di task 1 kita membeli asuransi sebesar 6.000 untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, sekarang kita mau setting untuk accrual engine-nya, di mana nanti setiap periodenya atau setiap bulannya SAP akan melakukan posting secara otomatis untuk pengakuan accrual si insurance tersebut. Jadi kita nggak usah yang setiap bulan kita posting manual, tapi nanti SAP secara otomatis akan melakukan postingnya. Tapi sebelum itu kita harus setting terlebih dahulu. Maka dari itu sekarang kita akan coba untuk setting. Kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu periodic processing, lalu manual accruals, lalu kita pilih yang create accrual objects atau kodenya adalah ACAC 301. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman create accrual object. Di bagian company code-nya silahkan masukkan 1000. Lalu accrual object kategorinya silahkan kalian masukkan insurance. Di sini pilih yang paling bawah Z_insurance. Lalu di bagian teksnya silahkan masukkan accrual for insurance contributions. Lalu kode kelas dan juga nomor urut kita masing-masing, F01 sampai F55. Di bagian person responsible-nya silahkan kalian masukkan user ID kalian masing-masing. Saya adalah 31AC10F_00, kalian berarti 31AC10F nomor urut. Lalu di bagian life-nya untuk start of life dan juga end of life, ini maksudnya adalah asuransi ini berlaku dari kapan sampai kapan. Karena tadi kita belinya di tanggal 1 Januari dan dia berlaku selama 1 tahun, maka untuk start of life-nya kita bisa masukkan tanggal 1 Januari 2021. Dan untuk end of life-nya kita bisa masukkan tanggal 31 Desember 2021. Lalu di bagian item datanya, kita bisa klik gambar kertas kosong yang di sebelah kiri atau append row. Kita klik supaya muncul satu baris kosong. Lalu di bagian accrual type-nya kita bisa masukkan insurance. Di sini kalian bisa pilih yang insura. Oke, kalian double klik. Lalu accounting principle-nya kalian bisa masukkan yang loga. Loga itu adalah local GAAP. Untuk total amount to be accrued-nya kalian masukkan 6.000. Lalu currency-nya adalah euro. Kalau udah, kita bisa pindah ke tab ketiga, yaitu tab Account Assignments.
Di sini kalian bisa masukkan cost center kalian masing-masing, yang artinya adalah nanti biaya asuransi yang terjadi setiap bulannya akan kita bebankan ke cost center kita masing-masing. Maka kita masukkan cost centernya adalah CC strip F nomor urut. Saya adalah CC strip F00, kalian CC strip F01 sampai F55. Kalau udah, kita bisa klik accrual object yang ada di kiri atas. Lalu kalian pilih yang check and simulate changes. Kita klik. Nah, nanti muncul kotak parameters for accrual posting. Di bagian key date for accruals-nya, kalian masukkan tanggal 1 Januari 2021. Lalu kalian pilih yang period from key date. Kalau udah, kita bisa centang hijau. Nah, nanti akan muncul display message. Di sini tulisannya dokumen check no errors. Nah, berarti udah aman ya, nggak ada error yang terjadi. Kita bisa centang hijau. Oke, maka nanti kalau kalian scroll ke bawah, di bagian calculated accruals-nya, itu ada perhitungan mengenai berapa yang akan di-accrued setiap periodenya. Di sini bisa kalian lihat bahwa 6.000 itu akan di-accrued selama 12 bulan, selama 12 periode. Maka dari itu setiap periodenya atau setiap bulannya adalah 500. Di sini dilihat di bulan Januari 500, di bulan Februari 500, sampai nanti di bulan Desember juga 500 sehingga totalnya adalah 6.000. Di sini kalian bisa lihat rincian untuk accrual insurance expense-nya. Oke, kalau sudah kalian cek, nah ini kan baru kita simulate aja nih, belum kita save. Maka dari itu kita harus save terlebih dahulu. Kita bisa klik accrual object yang ada di kiri atas, lalu kita klik save. Kita klik. Nanti muncul kotak parameters for accrual posting. Kalian masukkan key date for accruals-nya adalah 1 Januari 2021. Dan parametersnya silakan masukkan period from key date. Kalau udah, kalian bisa centang hijau. Maka ada keterangan dokumen posted successfully, yang artinya adalah accrual object-nya sudah berhasil tersimpan. Nah, ini kalian centang hijau aja. Lalu kita bisa pindah ke tab sebelahnya, yaitu tab posting. Di sini sudah muncul keterangannya posting sebesar 6.000 di tahun 2021. Ini bisa kita double klik untuk angka 6.000-nya. Maka nanti akan muncul jurnalnya. Jurnalnya adalah accrued income di sebelah debit sebesar 6.000 dan insurance di sebelah kredit sebesar 6.000. Kenapa jurnalnya seperti ini? Yang pertama, kenapa insurance-nya sebesar 6.000 di sebelah kredit? Karena setelah periodenya selesai, setelah 12 bulan, insurance expense-nya sudah habis karena sudah selesai kita pakai, maka insurance expense di sebelah kredit. Dan debitnya adalah accrued income, di mana accrued income ini sama dengan retained earnings, di mana expense akan mengurangi retained earnings. Maka dari itu di sini retained earnings-nya di sebelah debit. Mungkin kalian agak bingung karena jurnal di dalam SAP agak berbeda dengan jurnal secara accounting yang biasanya kita pelajari. Tetapi intinya sama aja. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita mau melihat nomor accrual object kita. Kita bisa klik environment, lalu dokumen environment, lalu kita pilih yang original dokumen. Kita bisa klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman manual accruals, display line items in the accrual engine. Di sini kalian bisa lihat di bagian accrual object number-nya. Di sini kalian bisa copy nomornya. Ini wajib kalian save, jangan sampai lupa. Oke, kalau udah, nah sebenarnya stepnya masih panjang, tapi step selanjutnya itu hanya bisa dilakukan oleh saya. Maka dari itu tugas kalian adalah menginfokan nomor accrual object number kalian ke saya, supaya nanti punya kalian juga bisa saya proses. Kalau kalian nggak info nomor accrual object number-nya, nanti saya nggak bisa proses untuk step selanjutnya. Oke? Jadi setelah kalian catat nomor accrual object-nya, kalian bisa /n. Oke, task 2 selesai. Kita akan lanjut ke task 3, create the compact journal. Jadi di task 3 ini kita mau menampilkan dokumen-dokumen yang sudah kita buat di periode ini. Caranya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu information system, lalu general ledger reports, lalu dokumen, lalu general, lalu compact dokumen jurnal, lalu kita pilih yang SAP minimal varian. Kalau udah kita bisa double klik.
Oke, kita masuk ke dalam halaman Compact Document Journal. Di bagian company code-nya bisa kita isi angka 1000. Lalu di bagian posting date-nya kita bisa masukkan tanggal 1 Januari 2021. Kita mau lihat postingan yang sudah kita buat dari awal tahun sampai tanggal hari ini. Karena kalian mengerjakan exercise ini di tanggal 17 Juni, maka kalian bisa masukkan tanggal 17 bulan 6 tahun 2021. Lalu kalau udah, kalian bisa klik Dynamic Selection yang ada di bagian atas. Lalu kalian masukkan username kalian masing-masing supaya nanti transaksi yang ditampilkan atau dokumen yang ditampilkan itu hanya dokumen-dokumen atau transaksi-transaksi yang dibuat oleh kalian sendiri. Kalau kalian nggak masukkan username kalian di sini, maka nanti semua postingan baik yang dibuat oleh kalian maupun oleh orang lain itu akan muncul. Jadi banyak banget. Nah, sekarang kita cuma mau lihat yang dibuat oleh kita sendiri, maka masukkan username kita masing-masing. Saya akan masukkan 31AC10F_00. Kalian silahkan masukkan 31AC10F_01 sampai 55. Kalau udah, kalian bisa execute. Oke, di sini sudah muncul transaksi-transaksi yang kita buat selama tahun 2021 dari awal tahun sampai dengan tanggal hari ini. Di sini ada keterangan mengenai company code-nya, dokumen number-nya, posting date-nya, lalu GL account-nya, dan juga amount-nya. Jadi kalau kita mau lihat ada transaksi apa aja sih yang udah kita lakukan, kita bisa lihat dari Compact Document Journal. Oke, kalau udah, ini kita bisa slash n aja. Oke, task 3 selesai. Kita akan lanjut ke task 4, Create Financial Statements. Di task 4 ini, kita akan mencoba membuat financial statement untuk membandingkan kinerja kita tahun ini dengan kinerja kita di tahun sebelumnya. Maka dari itu, kita bisa buka menunya, yaitu dari menu Accounting, lalu Financial Accounting, lalu General Ledger, lalu Information System, lalu General Ledger Report, lalu balance sheet or profit and loss statement or cash flow, lalu general, lalu actual comparison, lalu kita pilih yang periodic actual comparison. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman selection periodic actual comparison. Di bagian company code-nya, kalian bisa masukkan angka 1000. Lalu financial statement version-nya bisa kalian masukkan INT. Fiscal year-nya adalah 2021 dan periodenya bisa kita masukkan 12 atau bulan Desember. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, di sini sudah muncul laporan keuangan company code 1000 untuk fiscal year 2021 dan di sini disediakan juga laporan keuangan tahun 2020 sebagai perbandingannya. Di sini ada commercial balance sheet-nya, ada aset dan ada liability. Ini kalau kita buka nih, asetnya ada 3 kategori lagi, ada subscription, ada fixed asset, ada current asset. Fixed asset kalau kita bagi lagi juga ada tangible asset, ada financial asset. Current asset kalau kita bagi lagi ada stocks, receivable, securities, dan lain-lain. Liabilities-nya juga sama. Kalau kita buka, ini ada berbagai macam kategorinya. Profit and loss-nya juga bisa kita buka, ada sales revenue, dan juga ada other operating charts, seperti itu. Nah, ini kita bisa compare antara tahun ini dan tahun sebelumnya, supaya kita bisa lihat nih, kira-kira kinerja perusahaan kita itu lebih baik atau enggak sih daripada tahun sebelumnya. Kalau misalkan ada perbedaan angka antara angka yang ditampilkan di layar saya dengan angka kalian, itu nggak apa-apa ya, karena angka-angka ini dihasilkan dari transaksi-transaksi kalian dari pertama kali, dari pertemuan pertama sampai dengan hari ini. Sehingga kalau kalian pernah melakukan kesalahan sekali aja di pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka angkanya pasti berbeda. Jadi kalau memang ada perbedaan ya udah nggak apa-apa, oke? Oke, kalau udah, kita bisa slash n aja. Oke, task 4 selesai. Dengan demikian, exercise 22 sudah selesai. Kita akan lanjut ke exercise 23, Cost of Sales Accounting. Di exercise 23 ini ada 2 task yang akan kita kerjakan, di mana ini hanya semacam pengenalan terhadap Cost of Sales Accounting. Jadi di sini nggak terlalu susah ya. Kita hanya akan diajak untuk menampilkan functional area di dalam satu dokumen, dan juga nanti membuat P&L, Profit and Loss Statement, berdasarkan Cost of Sales Accounting.
Oke, kita akan mulai aja dari task yang pertama, display the functional area in the document. Jadi di sini kita mau melihat functional area dari suatu transaksi. Cara untuk melihat functional area adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts payable, lalu accounts, lalu kita pilih yang display or change line item atau kodenya adalah FBL1N. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman vendor line item display. Di bagian vendor account-nya, kalian bisa masukkan agensi, lalu kode kelas dan juga nomor urut kita masing-masing. Saya adalah agensi F00. Kalian silakan masukkan agensi F01 sampai F55. Lalu company code-nya kalian masukkan 1000. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, di sini ada 6 item yang ditampilkan. Kita akan coba melihat functional area dari transaksi-transaksi yang ada di sini. Saya random aja, saya pilih misalkan transaksi yang pertama, saya centang. Lalu saya klik gambar kacamata atau display. Lalu saya klik lagi gambar gunung matahari atau call up document overview. Nah, di sini jurnalnya ada Real Estate Agency Hamburg dan juga Occupancy Cost. Di bagian Occupancy Cost-nya, kalian bisa double klik. Lalu di sini bisa kalian lihat bahwa ada functional area-nya adalah functional area 0400. Jadi walaupun pas kita melakukan posting atau jurnal, kita tidak memasukkan functional area-nya, tapi secara otomatis functional area-nya akan terisi karena kita mengisikan cost center di bagian occupancy cost ini. Jadi functional area ini sudah terintegrasi sehingga ketika kalian mengisi cost center, maka functional area-nya juga akan terisi. Oke, ini kita X aja, kita close. Oke, sekarang saya mau coba misalkan untuk transaksi yang kedua, yang 6000. Saya akan centang, lalu saya klik gambar kacamata dan juga gunung dan matahari. Nah, di sini juga sama ya, ada Real Estate Agency Hamburg dan juga Occupancy Cost. Kalau kita double klik Occupancy Cost-nya, maka muncul functional area-nya adalah 0400. Functional area 0400 itu adalah untuk administrative cost. Jadi masing-masing perusahaan juga pasti punya functional area-nya. Functional area itu adalah area fungsional suatu bisnis. Jadi kita membagi jenis biaya berdasarkan fungsinya. Apakah ini biaya administrasi, apakah biaya penjualan, apakah biaya produksi, dan lain sebagainya. Oke, kalau udah kita bisa slash n aja. Task 1 selesai, kita lanjut ke task 2, create a P&L based on cost of sales accounting. Jadi di task 2 kita mau mencoba membuat P&L atau profit and loss statement tapi berdasarkan cost of sales accounting. Kalau kalian tanya, memangnya bisa beda ya sama P&L yang tadi kita buat dari sisi financial accounting? Jawabannya adalah bisa aja berbeda karena ada perbedaan pengakuan biaya menurut FI dan menurut CO. Maka dari itu sekarang kita coba membuat P&L based on cost of sales accounting-nya. Kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu information system, lalu general ledger report yang new yang kedua, lalu financial statement or cash flow, lalu general, lalu actual or actual comparison, lalu kita pilih yang financial statement actual comparison. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman selection financial statement actual comparison. Di bagian currency type-nya, ini kita bisa masukkan 10 atau company code currency. Lalu company code-nya kita bisa masukkan 1000. Lalu bisnis areanya kita bisa masukkan bisnis area kita masing-masing. Saya adalah BF00, kalian silahkan masukkan BF01 sampai BF55. Kalau udah, kita bisa scroll ke bawah. Di bagian ledgernya, kalian bisa masukkan L6 atau lokal. Lalu financial statement versionnya adalah INT. Reporting year-nya adalah 2021, kita sekarang di tahun 2021. Nah, reporting period from-nya itu kita masukkan 1 sampai 12, bulan Januari sampai Desember. Dan di bagian comparison year-nya, kita masukkan tahun lalu, yaitu tahun 2020. Kita mau compare,
kinerja perusahaan kita di tahun ini dengan tahun lalu, tahun 2020, dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kalau udah, di bagian bawahnya yang output type, kita pilih yang Classic Drill Down Report. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, di sini sudah ditampilkan laporan keuangan untuk tahun 2021 dan juga tahun 2020 sebagai pembandingnya menurut Cost of Sales Accounting. Di sini bisa kita buka untuk lihat detailnya, jadi liabilities ada itemnya apa aja, lalu profit and loss statement ada apa aja, lalu aset juga ada apa aja, itu bisa kita lihat semua di sini. Oke, sekali lagi kalau memang angka kalian berbeda dengan angka saya, ya udah nggak apa-apa, oke? Oke, kalau udah kita slash n aja. Oke, task 2 selesai. Dengan demikian, semua exercise kita hari ini sudah selesai semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan di dalam pembuatan video ini. Terima kasih semuanya.